Halo guys, kembali lagi di channel Rens X. Kali ini gue akan ngebahas spoiler Renegade Immortal episode 114 bagian 2. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. 7 hari pun berlalu, sebuah platform baru muncul di Jalan Naga yang terhormat dengan sebuah patung. Hampir sama seperti sebelumnya. Hanya saja patung ini memiliki mata ketiga setengah tertutup. Wang Lin melompati Yao Xixue, lalu mendarat di platform. Ia menutup matanya dengan segel kehidupan untuk mencoba apakah simbol emas miliknya bisa menembus platform. Namun cara ini tidak berhasil alias gagal. Setelah itu, patung bergetar dan membuka matanya lalu menyerang ke arah Wang Lin dengan raungan keras. Segel kehidupan meluas lalu menutupi seluruh tubuh Wang Lin saat ia mundur dan menghindari serangan dari patung itu. Patung itu meraung lalu mengejar Wang Lin. Dengan tenang, Wang Lin melemparkan pembatasan sederhana untuk mengekang patung itu. Namun, patung itu bisa menghancurkannya dengan mudah. Dari sini Wang Lin menyadari tubuh patung itu penuh pembatasan. Ia dengan cepat mengeluarkan bendera pembatasan miliknya. Serangan dari patung itu diserap habis oleh bendera pembatasan yang saat ini sudah mencapai 999 set pembatasan tanpa memicu pembalasan ilahi. Meski kuat, kekuatannya mulai tidak berguna karena kultivasi Wang Lin yang semakin tinggi. Wang Lin punya niatan suatu hari nanti ia akan meningkatkannya menjadi 9.999 set. Pikiran Wang Lin terus dipenuhi berbagai macam pembatasan yang membuatnya bisa bergerak dengan begitu cepat sehingga patung itu tak mampu mendekatinya. Setiap patung itu mendekatinya, Wang Lin mengibarkan bendera pembatasan lalu memunculkan dinding pembatas untuk menahan patung itu. Setelah berkali-kali terkena pembatasan itu, patung meraung dengan keras lalu berhenti mengejar Wang Lin. Ia tiba-tiba menghentakkan tanah dan memunculkan batu tajam yang berlapis-lapis sampai hampir memenuhi seluruh platform. Wang Lin segera bersiap. Ia bisa menghindar dengan mudah dan segera melayang di udara. Kemudian ia menggunakan matanya untuk menembus ke dalam tubuh patung. Tubuh patung itu ternyata bukan terbuat dari batu seperti kelihatannya, melainkan terbuat dari kumpulan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika serangan batu tajam terbang menyerangnya, Wang Lin tetap tenang karena semua itu hanya pembatasan. Dengan bendera pembatasan di tangannya, Wang Lin menyerap dan mengekstrak batu itu yang membuat benderanya semakin kuat. Setelah itu, Wang Lin turun dan mengibarkan bendera pembatasan lalu melepaskan angin pembatasan yang mengurung patung itu. Tubuh Wang Lin berubah menjadi asap hijau yang bergerak melingkari patung sambil kedua tangannya terus membentuk segel pembatasan. Di sekitar patung itu muncul pembatasan yang tak terhitung jumlahnya. Meski terus meraung dan berusaha melawan, tubuhnya terus ditembus dan dihancurkan secara perlahan. Wang Lin berhenti bergerak lalu berteriak yang membuat seluruh pembatasan mengelilingi patung hingga tubuhnya mulai hancur secara perlahan. Karena merasa terancam, patung itu membuka mata ketiganya dan langsung melepaskan cahaya emas yang menaksa mundur seluruh pembatasan yang dikeluarkan oleh Wang Lin. Tetapi, Wang Lin bisa melihat dengan jelas simbol emas 2 goresan di dalam tubuh patung itu. Wang Lin segera meneteskan esensi darahnya untuk memperkuat pembatasan. Setelah 2 napas, cahaya emas pun padam. Hal ini membuat patung mulai melemah dan akhirnya berubah menjadi kabut hitam yang penuh dengan pembatasan. Di dalam kabut hitam itu, simbol emas perlahan menghilang menjadi ruang kosong. Tanpa sadar, Wang Lin telah selesai menggambar 1 goresan dan menciptakan simbol persis seperti yang dilihatnya saat melihat patung pertama. Kemudian secara bertahap, Wang Lin menambah goresan kedua yang membentuk simbol emas dari mata ketiga patung itu. Simbol emas itu segera berbalik terbang, lalu menyatu dengan simbol yang diciptakan oleh Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi tajam saat ia melanjutkan menarik goresan ketiga yang membentuk simbol 3 pukulan, seperti di mata Yao Xixue. Wang Lin berhasil membuat simbol 3 pukulan yang menyedot energi spiritual celestialnya otomatis masuk ke dalam simbol. Cahaya emas dari simbol perlahan menghilangkan gas hitam di sekitar platform. Yao Xixue yang melihat itu jelas sangat terkejut, karena meski ia sudah pernah ke tempat itu berkali-kali dan mencoba meniru simbol emas seperti Wang Lin, Yao Xixue tidak pernah berhasil menyerapnya seperti Wang Lin. Wajar saja itu terjadi. Yao Xixue selalu bergantung pada segel yang diberikan ayahnya untuk melewati tempat itu. Kembali ke Wang Lin, ia merasakan jika tidak menggambar goresan keempat, kesempurnaan simbol yang diciptakannya akan hancur. Ia lalu menjentikkan simbol itu ke arah Yao Xixue. Ekspresi Yao Xixue berubah. Ia segera mundur sambil menyerang menggubahkan beberapa tabung darah. Dalam sekejap cahaya darah membentuk lapisan yang menutupi simbol. Sentuhan dari darah membuat simbol bergetar dan cahayanya melemah. Yao Xixue secara bersamaan mundur dan menghancurkan lebih banyak batu darah. Setelah 7 tarikan napas, cahaya emas di simbol itu padam dan menghilang di dalam kabut darah. Setelah simbol itu menghilang, dengan marah Yao Xixue menyerbu ke arah Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin tetap tenang dan mengeluarkan pedang surgawi lalu berkata, "Rekan kultivator, simbol emas itu muncul di luar kendalimu. Jika kau ingin melawanku, karena itu aku akan meladenimu." Yao Xixue terdiam. Niat membunuh muncul di matanya. Dalam hatinya ia berpikir selama dia di sini mustahil bertahan hidup kecuali dengan menghancurkan semua segel. Bertarung dengannya sekarang hanya akan membuang banyak waktu.
Dengan dingin ia berkata, "Oke, sekali ini saja kubiarkan kau." Lalu Yao Shixue melompati Wang Lin dan menuju platform berikutnya di jalur naga terhormat. Wang Lin juga mengikutinya sembari berpikir, simbol 3 langkah saja sudah sangat kuat. Jika benar ada 18 lapisan dan masing-masing memiliki simbol, itu berarti ada 18 simbol. Seberapa besar kekuatannya? Apakah ini mungkin mantra surgawi? Ia mencoba menggambar simbol 3 pukulan lagi, tapi energi celestialnya tidak mendukung. Simbol itu segera menghilang tanpa kekuatan. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya tiba di platform ketiga. Di platform ketiga, patung di sana tidak bermata 3, melainkan memegang pedang panjang. Yao Shixue langsung menyerang tanpa menggunakan segel dan memperlihatkan teknik darahnya. Wang Lin hanya mengamati dengan dingin. Pertempuran itu terjadi dengan begitu singkat dengan tingkat kultivasi Yao Shixue. Patung itu hancur dalam setengah dupa, namun tak ada simbol emas yang muncul. Ada sedikit ekspresi emosi di mata Yao Shixue. Kemudian, ia menghancurkan pecahan patung itu hingga menjadi debu hanya dengan satu injakan. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat melihatnya. Wang Lin juga berpikir, apakah simbol itu hanya bisa masuk ke tubuh seseorang setelah pembatasan pada patung itu hancur. Sementara itu, Yao Shixue tidak memedulikannya. Ia melompat cepat melewati platform demi platform, terus bergerak maju. Tak terasa sebulan sudah berlalu. Wang Lin tidak berbuat banyak karena Yao Shixue sama sekali tidak memberinya kesempatan dan mengambil semuanya. Wang Lin sempat mencoba 2 kali untuk mendapatkan simbol emas lagi, tetapi gagal. Setelah itu Wang Lin akhirnya sadar bahwa caranya salah. Yao Shixue juga menyadari hal itu. Ia takut Wang Lin berhasil merebut simbol emas darinya. Yao Shixue menggunakan batu darah untuk menyegel patung itu. Metode yang sudah dipakainya 3 kali sebelumnya. Setelah menyegel patung ke-11, mereka tiba platform ke-12. Yao Shixue dengan santai mengatakan, rekan kultivator Wang Segel ke-12 ini berbeda dari sebelumnya. Kita harus bekerja sama untuk membukanya. Inilah alasan aku memintamu membantuku. Wang Lin mengangguk. Platform ini berbeda dari sebelumnya. Ukuran platform ke-12 hanya setengah dari ukuran platform sebelumnya dan tidak memiliki patung. Sebagai gantinya, ada sebuah pintu batu raksasa dengan ukiran samar mirip wajah seseorang. Saat pintu terbuka, angin dingin keluar menerjang mereka. Yao Shixue dengan cepat melindungi diri dengan cahaya darah, sementara Wang Lin menggunakan bendera pembatasan. Kekuatan dingin itu begitu besar hingga membuat Wang Lin terbungkus dengan lapisan es yang tebal. Yao Shixue juga tak jauh berbeda. Ia hampir membeku menjadi patung es dengan cahaya merah yang bersinar. Beberapa saat kemudian, kabut putih keluar dari gerbang batu. Perlahan kabut itu berubah menjadi sosok pria berpakaian putih. Pria itu mengeluarkan aura surgawi dari tubuhnya. Ia kemudian menatap Wang Lin dan Yao Shixue. Lalu dengan dingin berkata, tanpa tanda tidak ada yang bisa memasuki gua guru. Pria itu juga berkata dengan sedikit nada sindiran kalau Yao Shixue sudah 3 kali datang ke tempat ini menggunakan mantra Dewa Darah. Pria itu sadar bahwa wanita itu adalah keturunannya. Ia membiarkan Yao Shixue menggunakan pil darah untuk membangkitkan dirinya. Pria itu menganggap Yao Shixue tidak tahu berterima kasih. Dan kali ini pria itu memperingatkan Yao Shixue untuk segera menggunakan pil darah dan segera pergi sebelum kesempatannya hilang. Yao Shixue membungkuk dan berkata, karena kau mengenal leluhurku, mengapa tidak membiarkanku lewat? Gua itu sudah lama ditinggalkan, jadi lebih baik diberikan padaku. Pria itu menjawab, jika mereka bisa menahan 3 serangan pedangnya, barulah ia layak. Kemudian ia bertanya, apakah mereka akan menerima bersama atau terpisah? Yao Shixue memilih masing-masing menahan 1 serangan, lalu serangan terakhir bersama. Pria itu mengangkat jarinya. Cahaya emas terbentuk di ujung jarinya lalu berkata, orang pertama, ayo, jika mampu menahannya, maka kalian akan hidup. Sedangkan jika gagal, kalian akan langsung mati. Yao Shixue kemudian memerintah Wang Lin maju dan menerima serangan pertama. Namun, Wang Lin menolak dengan alasan perlu mempertimbangkan apakah tempat itu tidak memiliki 18 segel dan hanya ada 12 dengan di balik pintu hanyalah gua. Mendengar itu, Yao Shixue sudah menduga Wang Lin akan berubah pikiran. Ia menjelaskan setelah masuk dan mendapatkan tanda emas berarti mendapat kualifikasi ikut uji coba memasuki gua. Tetapi jika gagal, mereka pasti mati. Wang Lin menunjukkan keraguan lalu menatap Yao Shixue yang punya pil jiwa darah, jadi ia tidak khawatir. Yao Shixue lalu menegaskan kepada Wang Lin, jika ia membantu memasuki gua, maka Wang Lin tidak perlu khawatir tentang hidupnya dan akan mendapatkan semua hadiah dari perjanjian mereka. Wang Lin merenung lalu berkata, aku akan bertindak, tetapi aku ingin tahu ini sebenarnya adalah tempat apa. Yao Shixue kemudian menjawab, gua itu ditinggalkan seorang surgawi. Informasi ini diperoleh ayahnya dari Kaisar Iblis. Gua ini sudah lama kosong, sebagian besar mantranya hilang. Hanya sisa jiwa penjaga gua ini yang tersisa. Untuk menahan 3 sinar energi pedang, diperlukan kekuatan seorang Ascendan. Ketika selesai menjelaskan semuanya, ia lalu mendesak Wang Lin untuk segera bertindak. Mendengar itu, Wang Lin mengatakan bahwa energi pedang itu setara kultivator Ascendant, sementara dirinya masih di tahap pertengahan transformasi jiwa. Yao Shixue mengatakan kalau mereka gagal masuk gua, dirinya masih mempunyai pil jiwa darah, tapi Wang Lin pasti akan mati. Sementara itu, sosok penjaga itu menegaskan aturannya kalau gagal masuk berarti mati.
Satu-satunya jalan adalah berhasil. Mengetahui hal ini, Wang Lin lalu maju dan melepaskan seluruh kekuatan iblisnya sehingga tubuhnya diselimuti kabut hitam dari energi spiritual iblis. Yao Shixue sudah menduga hal ini. Dia yakin Wang Lin tak sempat menaikkan kultivasinya dalam 3 hari, sehingga meski Wang Lin bisa menahan serangan pertama, dia akan terluka parah dan tidak lagi berbahaya. Yao Shixue yakin dia bisa menahan 2 serangan dengan metode yang diberikan ayahnya. Kemudian, jiwa penjaga gua itu menjentikkan jarinya lalu melepaskan sinar cahaya keemasan. Wang Lin mengerahkan semua energi iblisnya ke ujung jari, namun cahaya emas memasuki tubuhnya. Wang Lin terdorong mundur dan batuk darah. Tubuhnya lalu jatuh ke ruang kosong di bawah platform. Pria itu menyatakan serangan pertama berhasil, serangan kedua segera menyusul. Yao Shixue tidak peduli pada kondisi Wang Lin. Ia hanya fokus berhasil memasuki gua. Ia sudah melupakan nasihat ayahnya yang memberitahunya agar menjalin hubungan baik dengan Wang Lin. Menurutnya, dengan kultivasi dan statusnya, Wang Lin tak layak dijadikan teman. Ia lalu menyebarkan akal ilahi dan tidak menemukan jejak Wang Lin. Setelah itu, Yao Shixue menghadapi serangan energi pedang kedua dari roh gua. Yao Shixue mengeluarkan banyak giok darah. Namun pria paruh baya itu hanya menjentikkan jari. Cahaya emas meledak seperti naga yang mengaum. Giok darah hancur dan memunculkan cahaya merah yang membungkus naga emas. Meskipun demikian, sinar itu tetap menembus dan menghantam dadanya yang membuatnya terpukul mundur ke belakang. Yao Shixue kemudian menatap pria itu dengan dingin. Ia tahu betul sekarang adalah kunjungan keempatnya datang ke sini. Giok darah juga hanya bisa dipakai sekali. Setelah ini, giok darah tak akan berguna untuk serangan berikutnya. Pria itu berkata, itu serangan kedua, sekarang yang ketiga. Roh itu lalu melepaskan cahaya emas baru. Meski dia terluka, Yao Shixue justru sangat percaya diri. Karena Wang Lin bisa menahan serangan pertama, dan juga ia masih punya cukup energi. Kemudian ia berteriak, gua ini milikku. Lalu memuntahkan darah dan membentuk simbol darah yang berhasil melemahkan cahaya emas. Meskipun demikian, sinar itu berhasil menembusnya, yang membuat Yao Shixue menciptakan lingkaran darah di depannya untuk menahan serangan ketiga. Cahaya emas itu berhasil menembus formasi darah milik Yao Shixue, kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Cahaya emas itu perlahan mulai merusak meridiannya. Pria itu menegaskan jika Yao Shixue tidak mati, maka ia memenuhi syarat memasuki gua. Mendengar itu, ia dengan cepat duduk bersila untuk menekan cahaya keemasan. Namun di saat paling kritis, sosok Wang Lin memakai topi jerami melesat seperti kilat. Ia merampas tas Yao Shixue dan menusuk titik di dahinya. Lalu untaian gas abu-abu muncul di dahinya yang langsung berubah menjadi segel kehidupan. Gas abu-abu mengelilingi tubuhnya. Yao Shixue berteriak, kemudian Wang Lin membuka topi jeraminya. Mata Yao Shixue dipenuhi keterkejutan. Ia sama sekali tidak menduga Wang Lin masih hidup. Seharusnya ia terluka parah dan tak mungkin muncul begini. Yang lebih mengejutkan adalah indera ilahi miliknya sama sekali tidak bisa menemukan Wang Lin.